Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tarik. Rombongan Arda Raja terus berkuda mengitari desa Majapahit. Sekali waktu mereka berhenti di depan rumah seorang penduduk. Jaran Lejong dan beberapa orang prajurit Kediri diperintahkan untuk menggeledah rumah penduduk tersebut. Sementara itu, Rangga Lawe, Lembu Sora dan beberapa orang warga desa Majapahit yang menyertainya hanya melihat saja dari atas punggung kudanya. Arda Raja nampak sangat kecewa dan kesal karena tidak juga menemukan apa yang dicarinya. Sudahlah, sudah. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ayo, ayo. Semuanya naik ke atas punggung kuda lagi. Mari kita lanjutkan perjalanan. Bagaimana, Paman Gembong Mundaran? Agaknya mereka telah mengadakan persiapan lebih dulu, Gusti. Kita tidak bisa menemukan apa-apa di sini. Kurang ajar. Tapi aku tidak akan menyerah. Naluriku mengatakan bahwa ada hal-hal yang disembunyikan di tempat ini. Jalan Lejong? Iya, Gusti. Itu, ada orang sedang bekerja di Tegalan. Bawalah orang itu kemari, cepat. Baik, Gusti. Ini orangnya, Gusti. Ayo, kau harus berlutut di hadapan Gusti Arda Raja.
Baik, Gusti. Hamba akan segera berlutut. Orang yang sudah berusia agak lanjut, yang ternyata adalah Ki Wahan, segera berlutut di depan Ardaraja. Untuk sesaat lamanya, Ardaraja memandang Ki Wahan dengan tatapan mata yang tajam. Kemudian perlahan-lahan, putra Sang Prabu Jayakatwang itu mendekati orang yang berlutut di depannya. Siapa namamu? Nama hamba Ki Wahan, Gusti. Sudah berapa lama kau tinggal di tempat ini? Sudah beberapa bulan hamba tinggal di Duku Majapahit ini. Majapahit! Majapahit! Tidak ada itu desa yang bernama Majapahit. Tapi Gusti, Tidak ada desa yang bernama Majapahit. Yang ada hanyalah hutan tarik. tapi Gusti, desa ini memang bernama Majapahit. Gusti Sangkramawijaya sendiri yang menamakan desa ini Majapahit, Gusti. Goblok! Tolong! Ampun, Gusti, ampun. Diam! Sekali lagi kau berani menyebut Majapahit, lidahmu akan kupotong. Ampun. Jangan Jong. Ya, Gusti. Coba kau periksa si tua bangka ini. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar hanya seorang tua yang bisa bekerja di sawah, ataukah dia mempunyai keahlian yang lain. Baik, Gusti. Coba kau perlihatkan kedua belah telapak tanganmu kepadaku. Baik, Gusti. Buku-buku tanganmu cukup keras. Juga jari-jari tanganmu cukup keras. Coba kau berdiri. Kau bisa berdiri dengan bagus sekali. Sekalipun sudah tua. Kulihat tubuhmu sepertinya masih cukup perkasa. Dengar. Dengar dan jawablah pertanyaanku ini. Apakah kau bisa membuat kuda-kuda? Kuda? Maksud Tuan, apakah hamba bisa naik kuda? Kau jangan pura-pura berlaku bodoh. Kuda-kuda, bukan kuda. Aku bertanya apakah kau bisa membuat kuda-kuda. Kau jangan seperti orang kebingungan begitu. Jawablah pertanyaanku. Hamba belum mengerti apa yang Tuan maksudkan. Jangan Jong. Aku sudah tidak sabar lagi. Ajaklah si tua bangka itu memainkan 1 atau 2 jurus. Baik, Gusti. Hentikan kataku. Tontonan apa yang kau perlihatkan ini? Sungguh-sungguh tidak lucu. Kau jangan ikut campur urusan ini, Ranggalawe. Apa kesalahan orang tua ini? Sehingga kau memukulinya seperti seekor anjing. Apa kau tidak tahu bahwa aku sedang mengemban tugas? Aku sedang mengemban perintah dari Gusti Ardaraja? Aku hanya ingin tahu mengapa orang tua yang tidak berdosa ini dianiaya. Biarlah aku yang akan menjawabnya, Jaran Lecong. Kakang Ranggalawe. Ya, Gusti. Ketahuilah, aku datang ke tempat ini bukan untuk berdharma wisata. Aku datang untuk suatu tujuan yang penting sehubungan dengan ketertiban dan keamanan pemerintahan Kediri. Maaf, Gusti Ardaraja. Apakah demi menjaga ketertiban dan keamanan pemerintah Kediri, maka orang tua yang tidak berdosa harus dipukuli, harus dianiaya dengan semena-mena, harus diperlakukan seperti seekor binatang? Ranggalawe, kalau si tua bangka itu tidak mau dipukuli, maka dia harus menangkis pukulan itu. Ki Wahan hanyalah seorang petani. Dia tidak mengerti tentang olah kanuragan. Bagaimana dia mampu menangkis pukulan-pukulan Jaran Lejong yang adalah seorang prajurit Kediri? Aku tidak percaya.
Aku tidak percaya dia tidak mengerti olah kanuragan. Maaf Gusti Ardaraja. Memang sesungguhnya lah Ki Wahan tidak tahu apa-apa tentang olah kanuragan. Dia hanya seorang petani biasa. Dia hanya bisa mencangkul sawah ataupun tegalan untuk bercocok tanam. Jadi, sekalipun dia dipukul terus-menerus sampai babak belur, bahkan sampai mati, dia tidak akan mampu membalas apa-apa. Bohong! Dusta! Aku tidak percaya. Dia hanya seorang petani biasa. Dia pasti seorang pendekar. Nah, lihat! Ardaraja kelihatan sangat marah. Tangannya bergetar, wajahnya merah padam. Sambil menghunus kerisnya, dia segera melangkah mendekati Ki Wahan yang semakin mengkeret ketakutan. Lihat! Lihatlah semuanya! Kalau memang si tua bangka ini tidak tahu ilmu kanuragan, maka dalam waktu sekejap, dia pasti akan binasa di tanganku. Tunggu, tahan Ranggalawe. Tahan, sabarlah anakku. Aku tidak bisa membiarkan perbuatan sewenang-wenang ini Paman Lembu Sora. Gusti Ardaraja. Bukan hanya Gusti Ardaraja yang bisa mencabut keris. Sudah kukatakan bahwa Ki Wahan bukanlah seorang pendekar. Dia hanyalah seorang petani biasa. Tapi nampaknya Gusti Ardaraja tidak juga mau percaya. Nah, kalau memang Gusti Ardaraja ingin bertemu dengan seorang pendekar, maka Ranggalawe lah orangnya. Ranggalawe memang seorang pendekar berdarah panas. Dia tidak bisa menahan diri lagi begitu melihat sikap Ardaraja yang sewenang-wenang terhadap Ki Wahan. Karena itu dia pun segera mencabut kerisnya yang terkenal dengan nama Megalamat. Suasana menjadi tegang. Tak ada orang yang berani bicara. Lembu Sora segera melompat ke depan Ranggalawe. Jangan Ranggalawe, jangan kataku. Biarlah Paman Lembu Sora. Biarlah saya menjadi korban. Ayo, siapapun di antara kalian yang ingin membunuh Ki Wahan, hadapilah aku Ranggalawe. Setan alas kau Ranggalawe! Kau mau minggir atau tidak? Sabar Gusti. Sabarlah Gusti Ardaraja. Minggirlah Paman Kepemundaran. Aku tidak akan membiarkan tantangan ini. Aku tidak sudi kedudukanku sebagai Pangeran Pati dihina dan dilecehkan oleh seorang seperti Ranggalawe. Sabarlah Gusti. Jangan terburu nafsu. Marilah kita bicarakan soal ini secara baik. Benar Gusti Ardaraja. Hamba kira semua ini terjadi hanyalah kesalahpahaman belaka. Hamba mohon maaf atas kelancangan keponakan hamba si Ranggalawe. Dia memang seorang pendekar berdarah panas. Dia mudah tersinggung. Hah? Dia boleh menjadi pendekar berdarah sepanas Gunung Merapi. Dia boleh mudah tersinggung seperti banteng terluka. Tapi dia harus tahu bahwa aku adalah seorang Pangeran Pati di Kerajaan Kediri. Dengan perbuatannya seperti itu, aku bisa memerintahkan prajurit-prajuritku untuk mencincang tubuhnya habis-habisan. Saudara-saudara, bila Anda pertengkaran panas itu akhirnya segera bisa kembali dipadamkan. Keris Megalamat sudah kembali berada di dalam sarungnya. Demikian juga Kebo Mundarang berhasil membujuk Ardaraja agar kembali menyarungkan kerisnya. Ranggalawe, Lembu Sora dan beberapa orang warga desa Majapahit naik ke atas punggung kudanya masing-masing. Demikian pula Ardaraja berikut prajurit-prajurit Kediri segera naik ke atas punggung kudanya. Dan mereka pun segera berangkat meneruskan perjalanan. Sementara itu, Diah Sang Gramawijaya nampak masih berbincang-bincang dengan Sang Prabu Jayakatwang di ruangan pendopo. Mereka baru saja menyelesaikan santap siang bersama. Di sudut ruangan pendopo,
nampak seorang lelaki tua dengan pakaian seorang nayaga sibuk memainkan tetabuhan. Suasana menjadi sangat tenang dan damai. Sang Prabu Jayakatwang kelihatan puas atas sambutan yang diberikan oleh Dyah Sanggramawijaya. Coba kau tuangkan lagi secangkir minuman untukku. Silakan. Ampun Gusti Prabu. Minuman di sini tentunya tidak lezat seperti minuman di kota Kediri. Bukan begitu. Aku sedang haus sekali sekarang ini. Dan rasanya minuman ini cukup lezat. Oh ya, bahannya dibuat dari apa minuman ini? Bahan pokoknya dibuat dari air perasan pelepah pohon aren, Gusti Prabu. Ada salah seorang warga desa Majapahit ini yang pandai sekali membuat minuman tuak. Dia bisa membuat tuak aren, tuak kelapa, tuak jerami ataupun tuak pohon tal. Mari Gusti, mari silakan minum. Terima kasih Ramapati. Oh ya, Sanggramawijaya. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah itu Paman Prabu? Apakah kau tahu di mana letak desa Lopandak? Rasanya baru sekarang ini hamba mendengar desa Lopandak, Paman Prabu. Barangkali Paman Ramapati tahu. Hamba juga baru sekali ini mendengarnya, Gusti. Mungkin saja letaknya di sekitar lereng Gunung Arjuno. Tapi entahlah, hamba juga tidak tahu persis. Ada apa dengan desa itu, Paman Prabu? Desa itu telah dipergunakan sebagai tempat untuk menyusun laskar kekuatan. Entah siapa dalangnya. Aku sendiri tidak tahu. Mungkin mereka adalah sekelompok orang atau golongan yang tidak menyukai pemerintah Kediri. Dan mereka bermaksud merongrong kewibawaan pemerintah Kediri. Kalau begitu Gusti Prabu harus berhati-hati. Kelompok seperti mereka itu jangan dibiarkan merajalela. Iya, tentu saja. Mereka sudah ditumpah semuanya. Aku memang harus selalu waspada. Bukan aku mencurigai pedukuhan Majapahit ini, Sanggramawijaya. Tapi ya, untuk mewujudkan suasana yang tertib dan aman dalam sebuah negara, aku memang harus bertindak tegas terhadap sekelompok orang yang ingin menjaga kekuasaan kewibawaanku sebagai Raja Kediri. Bukankah demikian adalah sikap yang paling tepat, Sanggramawijaya? Hamba kira sikap dan tindakan Paman Prabu Jayakatwang cukup bijaksana. Memang kelompok-kelompok seperti itu jangan sampai diberi angin, sehingga kekuatannya semakin besar. Dan akhirnya kekuatan itu akan tumbuh dan berkembang, sehingga bisa merongrong kewibawaan pemerintahan di Kediri. Adapun mengenai pendukuhan Majapahit ini, hamba jamin bersih dari kelompok ataupun orang-orang seperti itu, Paman Prabu. Kami selalu berhati-hati setiap menerima pendatang baru. Bagus, bagus. Kau dan orang-orangmu, seluruh warga Majapahit di sini, harus ikut bertanggung jawab, ikut menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah Kediri. Itu merupakan bukti kesetiaan kalian pada pemerintah Kediri. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, kalian bisa segera melaporkan pada Pati Kebun Mundarang atau langsung padaku di Istana Kediri. Ketika mereka sedang sibuk berbicara di ruangan pendopo itu, dari jauh terdengar derap orang-orang berkuda yang semakin lama semakin dekat.
Sudah puas kau berjalan-jalan mengelilingi Majapahit? Iya, hamba sudah berkuda mengelilingi pedukuhan kecil ini. Tapi nampaknya hamba harus kecewa, Ayahanda Prabu. Nampaknya penghuni hutan tarik sekarang ini sudah mulai cerdik. Di samping itu nampaknya mereka pun sekarang sudah menjadi penghuni yang cukup berani. Apa maksudmu, Ardaraja? Agaknya perburuan kita kali ini harus gagal, Ayahanda Prabu. Apa maksudmu? Ayahanda Prabu, menurut pendapat hamba, dan hamba yakin bahwa pendapat ini adalah benar, penghuni hutan tarik yang sekarang ini mereka namakan Majapahit ada kemiripan dengan penghuni Tisalupandang. Adi Ardaraja, warga Majapahit adalah warga Majapahit. Kami tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan desa yang bernama Lopandang. Itu menurut pengakuanmu, Kakang Wijaya. Tapi buktinya mereka, orang-orangmu, warga desa Majapahit ini, sama persis dengan warga desa Lopandang. Pandangan mereka sama tajamnya dengan pandangan mata warga desa Lopandang. Pandangan mata para pemberontak. Pandangan mata para pembangkang negara. Bangsanya, suasana di ruangan pendopo seketika menjadi panas dan tegang. Tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan saja lanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.